Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Untuk pertama kalinya, sepanjang admin Tarigan Catur bikin konten, terdapat satu pertandingan yang aneh. Dalam pertandingan babak semifinal VD Chess Grand Prix 2022 antara Grandmaster Hikaru Nakamura menghadapi Grandmaster Richard Rapport, terdapat sebuah fakta yang menarik. Grandmaster Hikaru Nakamura yang melakukan ketidaktepatan langkah lebih banyak justru berhasil menang atas Grandmaster Richard Rapport. Oke, sedikit informasi. Grandmaster Hikaru Nakamura menurut Stockfish melakukan 3 ketidaktepatan langkah, 0 kesalahan langkah, dan 0 blunder. Sedangkan Grandmaster Richard Rapport melakukan 2 ketidaktepatan langkah, 0 kesalahan, dan 0 blunder. Melakukan kesalahan yang lebih sedikit justru yang kalah. Itulah uniknya di dalam permainan ini. Oke, langsung saja kita ulas. Di sini Grandmaster Hikaru Nakamura yang menggunakan catur bawah putih memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh Grandmaster Richard Rapport. Ini adalah pembukaan pertahanan Hindia. Pion C4 dan pion E6. Kuda C3 dan balasan pion D5 oleh Grandmaster Richard Rapport membuat permainan berubah bentuk dari pembukaan pertahanan India menjadi pembukaan gambit menteri ditolak. Pion C pukul D5, pion E pukul D5 menandakan variasi tukar di dalam pembukaan gambit menteri ditolak. Gajah G5 memaku kuda hitam dan pion C6, menteri C2 dan gajah E7, pion E3 dan kuda B menuju petak D7, gajah D3 dan kuda H5. Ini paksaan dari hitam sehingga putih harus menerimanya, gajah pukul gajah dan menteri pukul gajah. Rokade panjang oleh putih dan kuda B6, pion H3 dan pion G6, kuda F3 dan kuda G7, pion G4 agar kuda hitam tidak bisa merangsek ke petak F5 bila sewaktu-waktu gajah dan menteri putih sudah menghindar dari petak diagonal B1 hingga H7. Gajah E6 dan kuda E2 dan juga rokade panjang oleh hitam. Raja pindah ke petak B1 agar pindah ke posisi yang lebih aman, sama juga oleh hitam, raja B8. Benteng C1, kuda E8. Lalu kuda F4 dan kuda D6. Pion A4. Walaupun ini membuka pertahanan dari putih, tapi ternyata menurut analisa komputer ini juga langkah yang sangat cermat, justru membuat Grandmaster Hikaru lebih unggul secara posisi menurut Stockfish ketimbang Richard Rapport sebesar 0,3 poin. Kuda C4 dan pion maju terus ke petak A5. Di sini hitam menemukan langkah menteri menuju petak B4. Sangat tidak boleh putih terburu-buru untuk pion pukul kuda, karena jika ini dilakukan maka menteri putih akan hilang dengan cara kuda skak di petak A3. Pion tidak bisa pukul kuda karena terpaku oleh menteri hitam. Jika dilanjutkan jelas ya, kemungkinan raja pindah ke sini, kuda pukul menteri, benteng pukul kuda. Maka jelas kehilangan menteri di awal permainan akan sangat menyulitkan bagi Hikaru Nakamura. Oleh karena itu tidak boleh terburu-buru untuk memukul kuda hitam ini. Dan yang harus dilakukan oleh putih adalah dengan mengajak adu menteri dengan menteri ke petak C3. Hitam di sini menganggap pion putih ini penting, maka menteri pukul pion, menteri pukul menteri, dan kuda pukul menteri. Walaupun secara jumlah pion lebih unggul Grandmaster Richard Rapport, tetapi secara poin, secara posisi
Grandmaster Hikaru Nakamura unggul plus 0,5, jadi besar juga ya, cukup besar lah untuk posisi kehilangan pion, kuda G5, dan benteng F8. Disinilah Grandmaster Hikaru Nakamura melakukan kombi-kombinya yang menjadi ciri khas dalam permainan Hikaru dengan gajah pukul pion di petak G6. Percayalah, gajah putih ini tidak bisa dipukul, atau kalau mau dipukul oleh hitam, maka dampaknya adalah kerugian. Misalkan yang dilakukan adalah pion pukul gajah, maka di sini tetap kena, tetapi harus benar. Pemukulannya harus benar dengan cara kuda pukul gajah, ada tempo ancam benteng, pion pukul kuda, dan kuda pukul pion mengancam kedua buah benteng hitam ya. Maka jelas salah satunya akan hilang. Misalkan seperti ini, kuda pukul benteng dan benteng pukul kuda. Maka dari itu, gajah ini pada dasarnya tidak bisa dipukul, dan hitam juga tidak memukulnya. Hitam lebih memilih langkah kuda ke petak B3, justru membuat persaingan di papan semakin sengit. Di sini putih menjawab dengan kuda pukul gajah, pion pukul kuda, dan kuda pukul pion di petak H7 dengan tempo ancam benteng, dan benteng pindah ke petak G8 dengan tempo ancam gajah. Gajah pindah ke petak D3, kuda pukul benteng, dan raja pukul kuda. Uniknya lagi, walaupun sudah kalah perwira, Grandmaster Hikaru Nakamura tetap unggul posisi. Unggul plus 0,4 atas Grandmaster Richard Rapport. Pilihan-pilihan langkah dari Grandmaster Hikaru memang sangat cemerlang ya di laga ini. Mungkin dia sudah mempersiapkan langkah-langkah terbaik agar walaupun kalah secara kualitas buah, tapi tetap unggul secara posisi. Benteng ancam kuda, jadi di sini kuda diancam 2 kali. Jelas hitam berniat untuk mendapatkan kuda ini. Putih yang mengetahui hal tersebut memilih langkah kuda menuju petak F6. Benteng F7 lagi-lagi mengancam kuda. Kita kembali. Dan pion menuju petak G5. Ini langkah yang bagus ya dari putih, di mana putih di sini kemungkinan besar bisa untuk mempromosikan pionnya dengan mudah andaikan kedua pion putih tetap ada di lajur G dan H dan saling bergandengan. Tetapi hitam ingin berusaha untuk memisahkan kedua pion putih ini, oleh karena itu dilakukanlah benteng pukul kuda dan pion pukul benteng. Walaupun pion putih yang ada di petak F6 ini akan hilang, tetapi kenyataannya Grandmaster Hikaru Nakamura semakin unggul secara telak dalam posisi. Percaya atau tidak, Grandmaster Hikaru Nakamura unggul plus 1,8 atas Grandmaster Richard Rapport. Kalau seperti ini, jelas ini sudah unggul yang cukup besar, poin yang cukup besar yang susah untuk dikejar. Butuh melakukan kesalahan langkah beberapa kali dari Hikaru Nakamura agar Richard Rapport kembali dapat mengimbangi. Tapi seperti yang admin Trigan Catur sudah beritahu, pada akhirnya Hikaru Nakamura dan Richard Rapport sama-sama tidak melakukan kesalahan dan blunder sama sekali, sehingga pertandingan ini menjadi miliknya Nakamura. Benteng mengincar pion, pion maju terus ke petak H4, benteng pukul pion, dan pion menuju petak H5. Hitam yang melihat akan sangat ribet ya. Kalau di sini tidak segera ditutup, maka benteng langsung menutup ke petak H6. Raja D2, Raja C7, Raja E2, Raja D6, Raja F3, dan Raja E7, Raja G4, dan Raja F6. Benteng H3 dan kuda C8, benteng F3 skak, dan Raja G7. Kuda atau maksudnya gajah ya, ke petak G6 dan kuda D6. Raja G5
dan pion A5, benteng F4, dan kuda skak di petak E4. Ini adalah langkah yang sebenarnya membuang pionnya hitam. Tetapi ternyata langkah ini cukup akurat menurut analisa komputer karena membuat agar tidak bolak-balik terus ya, membuat putih harus menghilangkan gajahnya dengan tujuan agar kuda hitam tidak skak-skak terus. Gajah pukul kuda, pion pukul gajah, dan benteng pukul pion. Nah, karena yang dilakukan seperti ini, maka antara pemain putih dan pemain hitam secara jumlah pion, jumlah benteng, dan raja menjadi setara. Tetapi walaupun setara, secara posisi semakin jauh, Grandmaster Hikaru Nakamura unggul plus 3,7 atas Richard Rapport. Inilah mengapa ya, catur tidak bisa diukur dengan angka. Catur tidak ada ilmu pastinya untuk menentukan langkah-langkah yang akurat, karena sekalipun tadi admin Trigan Catur bilang kesalahan atau ketidaktepatan langkah lebih dikit, justru yang kalah. Kita lanjutkan. Benteng F6, pion F4, benteng skak dan raja G4, benteng B5, benteng pukul pion, dan pion maju terus ke A4, benteng skak di E7, dan raja H6, benteng E8, benteng pukul pion di petak B2, dan benteng skak, raja ancam benteng, dan benteng A8 mengancam pion hitam. Untuk mengatasi langkah putih ini, hitam punya langkah bagus dengan pion menuju petak B5. Ini langkah-langkah yang sangat menarik. Kedua pemain sama-sama memiliki motivasi untuk memajukan pionnya hingga promosi. Jelas permainan ini akan sangat menarik. Pion E4 dan benteng A2, benteng skak di A7, raja H6, benteng A6, raja H7. Mungkin sebenarnya bisa benteng pukul pion, tetapi putih tidak melakukannya. Putih lebih memilih benteng skak lagi dan raja H6, benteng A6, raja H7. Kalau diulang lagi pasti remis ya, maka di sini putih lebih memilih langkah pion menuju petak E5, pion B4, pion E6, pion B3, dan raja F5, benteng A1, dan benteng B6, benteng E1, dan raja F6, benteng E4 mengancam dua pion putih, dan pion maju terus ke petak E7. Jadi otomatis benteng hitam tidak bisa memukul pion putih karena satu langkah lagi pion putih promosi. Benteng pukul pion, oh ternyata bisa karena ada tempo skak. Raja pindah ke petak E5 dan benteng F1. Raja D6 dan benteng E1. Luar biasa di sini perjuangan hitam agar pion putih tidak promosi. Raja D7 dan pion C5. Pion D pukul C5 ini tujuannya adalah agar pion putih tidak bergandengan ya di lajur D dan lajur E, dan juga kalau seandainya ditolak maka hitam akan menjadi sangat berbahaya karena punya trio pion lajur ABC untuk promosi menjadi menteri. Jadi jelaskan pion D pukul C5, benteng skak, dan raja C7. Benteng E1 ingin mendapatkan pion lagi, dan raja D6, benteng D1 skak lagi, dan raja C6, benteng E1, dan benteng B4, pion B2, benteng pukul pion, dan setelah putih melakukan langkah benteng A2, tepat di posisi seperti ini, hitam memutuskan untuk menyerah. Karena jika dilanjutkan paling hitam akan melakukan seperti ini ya. Benteng pukul pion, dan jelas pion putih ini akan susah untuk ditahan promosi, apalagi
Raja Putih sudah menempati petak C6. Cukup menempati petak D7 atau petak B7, maka nanti pion putih tidak akan tertahankan untuk promosi ya. Makanya ini adalah salah satu pertandingan yang sangat luar biasa. Kedua pemain performanya sangat luar biasa. Tidak ada kesalahan dan tidak ada blunder. Yang membedakan mungkin langkah-langkah dari Hikaru Nakamura lebih cerdik, termasuk tadi gajah pukul pion tadi ya. Itu langkah yang sangat luar biasa. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.